Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap keadaan kita. Wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya baik dari kesalahan yang kita sadari atau tidak. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling mahal dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak, yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan fikih, salah satu fikih terpenting, yaitu mengenai sholat. Kita alhamdulillah telah membahas mengenai rukun-rukun sholat, suatu perbuatan ataupun dan perkataan yang sama sekali seseorang tidak bisa meninggalkannya, baik karena sengaja, tidak sengaja, atau tidak tahu, ya. Dan kita sekarang membahas di pembahasan berikutnya, yaitu yang disebut oleh sejumlah ulama, terutama yang buku yang kita jadikan pegangan, itu kitab Fikih Muyassar, yang ditulis oleh, kita lihat di sini, ditulis oleh sejumlah profesor dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fikih di kerajaan Arab Saudi sana. Mereka menyebutkan ada yang disebut wajib-wajib sholat, ya. Ini memang tidak semua ulama mengatakan ada wajib sholat. Sebagian ulama ada yang mengatakan sebagai sunnah, ada sunnah abad sama sunnah hay'ah. Ada juga yang menyebutnya sebagai wajib. Tapi intinya yang di sini terdapat gerakan-gerakan sholat yang ditekankan, termasuk ucapannya. Yang sebagian ulama mengatakan, ya, antara lain wajib sholat ini ada 8, yang sholat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja. Bila ditinggalkan secara sengaja. Namun gugur bila tidak tahu atau lupa, ya. Namun ketika ingat dia kemudian ganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya. Kalau rukun, kita tidak bisa kita tinggalkan. Begitu kita tahu, begitu kita ingat, saya belum ruku, ya, kita langsung ruku. Ketika kita misalnya di rakaat yang sama di sujud, ketika kita sujud, saya tadi langsung sujud, nggak ruku dulu, langsung bangkit kita, ya. Saya nggak sengaja soalnya, tetap saja walaupun nggak sengaja kerjakan. Atau misalnya kita ingatnya baru di rakaat kedua, di rakaat kedua tadi saya belum ruku ketika rakaat pertama, ya. Kalau begitu berarti rakaat pertama kita gugur, otomatis rakaat kedua kita menjadi rakaat pertama. Ya. Baru nanti pas di akhirnya disunahkan kita sujud sahwi juga. Nah, kalau yang ini tidak. Kalau yang ini, kalau kita tinggalkan secara sengaja,
Ya. Beberapa bagian yang disebutkan nanti di sini kita tinggalkan secara sengaja. Saya malas deh mengerjakan tasyahud awal misalnya. Ya. Dan tasyahud awal sejumlah ulama mengatakan itu adalah bagian dari wajib. Di bawahnya rukun. Kalau rukun lebih kuat. Ini wajib di tengahnya ceritanya. Ya, di bawahnya sedikit. Kemudian dia bilang saya nggak akan tasyahud awal, saya buru-buru soalnya. Kalau dia menyengaja seperti itu, maka itu membatalkan. Tapi kalau dia lupa, dia ketika rakaat kedua langsung bangkit ketiga berdiri, dia baru ingat, ya Allah, tadi saya harusnya duduk ya, tapi saya sudah kadung berdiri, ya sudah lanjutkan. Tapi nanti sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Bukan sujud sahwi juga, sujud sahwi saja kalau ini. Kita tidak perlu kembali, ya. Kalau kita lupa dan tidak boleh disengaja, kalau disengaja tadi dibatalkan. Nah ini disebutkan. Maka beda antara wajib sholat dengan rukun sholat adalah barang siapa lupa suatu rukun maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Ya. Adapun siapa yang lupa wajib sholat maka sujud sahwi cukup sebagai gantinya. Ya. Jadi rukun-rukun sholat yang kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya itu lebih ditekankan daripada ini. Ya. Apa saja wajib-wajib sholat tersebut? Yang pertama adalah semua takbir selain takbiratul ihram, ya, yang disebut sebagai takbir intiqal, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi SAW bertakbir di setiap bangun dari ruku dan merunduk untuk sujud dan juga bangkit dari sujudnya serta duduk. Dan Nabi selalu menjaganya sampai beliau wafat dan juga beliau bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya kita berusaha mengikuti beliau dalam hal ini karena beliau tidak meninggalkannya, ya. Jadi takbir intiqal adalah takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Ya. Kemudian dari berdiri dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar. Ya. Kemudian dari sujud menuju duduk, Allahu Akbar. Intiqal artinya perpindahan. Maka dibacanya saat kita berpindah. Ya. Kalau seseorang lupa membacanya, maka sholatnya sah. Tapi dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Kalau seseorang lupa. Tapi kalau sengaja, saya buru-buru, saya nggak akan bilang Allahu Akbar. Maka itu bisa membatalkan sholat dia, tidak sah. Nah, mengenai takbir intiqal ini sedikit catatan kita lakukan ketika kita berpindah. Allah, misalnya kita ketika akan ruku, setelah kita baca surat Allahu Akbar, ya, kemudian kan kita sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita akan sujud. Allahu Akbar. Namanya intiqal, perpindahan. Seringkali ada yang kemudian dia bergerak dulu, baru udah nyampe sini Allahu Akbar. Atau misalnya sujud, dia gerak dulu, baru udah nyampe, baru Allahu Akbar. Nah, ini tidak tepat. Biasanya sebagian ada imam yang seperti itu untuk menghindari, sebenarnya niatnya bagus, menghindari untuk makmum tidak mendahului dia, karena kan makmum tidak boleh mendahului. Dan Nabi SAW barang siapa yang mendahului imam, ya maka hendaklah dia takut akan dibangkitkan dalam keadaan pada hari kiamat berkepala keledai. Jadi dia akhirnya inisiatif nanti di akhir, ya. Jadi memang ada yang takbir intiqalnya duluan, Allahu Akbar, baru saja bergerak dia Allahu Akbar, tapi dia geraknya lambat, akhirnya kedahuluan sama makmum, ya. Atau ada yang dia bergerak dulu, baru tadi dia menyebutkan Allahu Akbar, ya. Padahal namanya intiqal, perpindahan, maka dikerjakannya ketika berpindah. Oleh karena itu para ulama katakan kalau kita khawatir, misalnya kita lagi mengimami, khawatir didahului oleh makmum, maka bacanya ya bisa jadi nanti kita sudah mau dekat ke gerakan tersebut. Allahu Akbar.
tapi masih dalam keadaan bergerak. Bukan sudah nyampe dulu baru Allahu Akbar. Baru ucapan gitu. Sama ketika sujud. Allahu Akbar. Udah mau dekat. Jadi kita tidak khawatir didahului oleh makmum, ya. Jangan kemudian nyampe dulu baru Allahu Akbar. Baru seperti itu. Atau juga jangan terlalu di awal, takut didahului oleh makmum, ya. Jadi kita bisa bergerak terlebih dahulu. Dan kita sebutkan bahwa ucapan Allahu Akbar ini bukan dalam hati, ya, bukan dalam hati. Tapi seseorang, ya, bisa antara lain kalau kalau lirih, dia ucapkan dengan suara yang terdengar oleh telinganya sendiri. Minimal mulutnya bergerak, qomat kamit minimal, ya. Jangan kemudian sebagaimana sebagian masyarakat memahaminya, dalam hati itu benar-benar tidak mengeluarkan suara, tidak. Dikeluarkan suaranya, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah ucapan Samiallahu liman hamidah bagi imam dan juga orang yang munfarid sholat sendirian, ya. Bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian. Sebagaimana disebutkan di sini, karena Rasulullah SAW yukabbir hina yakumu ila sholat. Nabi SAW itu bertakbir saat berdiri untuk sholat, ya. Kemudian beliau bertakbir saat ruku, ya. Kemudian mengucapkan Samiallahu liman hamidah saat mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian mengucapkan saat berdiri, ya. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji, ya. Nah, ini jadi ucapan Samiallahu liman hamidah, ya. Itu adalah wajib bagi imam dan munfarid, orang yang imamin dan orang yang sholat sendirian, ya. Adapun bagi makmum, maka dia membaca Rabbana walakal hamd, yang wajib bagi dia Rabbana walakal hamdu, bagimu wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Kalau ini disebutnya tahmid, kalau yang pertama disebutnya tasmi', Samiallahu liman hamidah. Kalau ini tahmid. Dan ini Rabbana walakal hamd ada sejumlah redaksi yang berbeda yang diriwayatkan atau ada hadisnya dari Nabi SAW, ya. Dan hadisnya sahih, sama-sama sahih. Yang pertama adalah Rabbana walakal hamd, yang paling populer, setidaknya ada 4 yang paling populer. Rabbana walakal hamdu, ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu, tambah Allahumma. Ada juga Rabbana lakal hamdu, nggak pakai wa. Ini kan Rabbana walakal hamdu. Ada juga hadis yang menyebutkan Rabbana lakal hamdu. Ada juga nggak pakai wa, tapi pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mana dari yang tadi disebutkan kita pakai, maka sah. Karena semuanya datang dari Nabi SAW. Allahumma artinya ya Allah. Rabbana artinya Rob kami. Ya. Walakal hamdu, bagimu segala pujian. Ya. Ini bagi makmum, ya. Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, maka dia membaca atau disunahkan untuk menggabungkan keduanya, ya, menggabungkan keduanya. Rabbana Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu bagi imam dan juga orang sholat munfarid. Adapun bagi makmum tadi, dia cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim artinya Maha Suci Tuhanku Al-Azim, yang Maha Agung. Sekali saat ruku. Saat kita ruku minimal membaca sekali. Kemudian juga sama kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ini adalah zikir yang pendeknya. Subhana Rabbiyal A'la saat sujud, ya. Berdasarkan antara lain ucapan Hudzaifah, ya, bin Al-Yamani dalam hadisnya, karena yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, Nabi SAW beliau mengucapkan saat rukunya Subhana Rabbiyal Azim, wa fi sujudihi, dan juga dalam sujudnya
Subhan rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan disunahkan menambah tasbih tersebut saat ruku dan sujud ini sampai 3 kali. Dan juga boleh lebih, ya. Terutama hitungan yang ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah ucapan Rabbig firli, wahai Tuhanku ampunilah aku, di antara 2 sujud. Setelah kita sujud, kita duduk, kan? Nah, di duduk tersebut kan kita membaca Rabbig firli, warhamni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni, dan seterusnya, ya. Ada bacaan minimalnya. Bacaan minimalnya adalah Rabbig firli, ya. Karena dalam hadis sudah juga disebutkan Nabi SAW pernah membacanya 2 kali saja. Rabbig firli, ketika beliau berada dalam duduk di antara 2 sujud, ya. Dan kami telah sebutkan, disebut tumakninah kalau dia duduk dalam keadaan di antara 2 sujud tersebut, dia duduk dalam keadaan tenang dengan kira-kira tempo membaca bacaan zikir yang terpendek dengan tenang dan duduk, bukan dalam keadaan bergerak, ya. Yang kedua adalah, yang ketujuh adalah tasyahud awal bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa, ya. Karena dalam kondisi kalau makmum imamnya bangkit karena lupa, dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam, ya. Karena Nabi SAW pernah ketika lupa tasyahud pertama, maka beliau tidak kembali kepadanya, namun beliau menambalnya dengan sujud sahwi, ya. Dan di antara bacaan tasyahud awal adalah at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Disebut tasyahud karena kita di sini menyebutkan asyhadu. Tasyahud artinya persaksian, ya, persaksian. Nah, itu membaca tasyahud, ya. Menurut umumnya ulama sampai situ. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan disunahkan menambah, disunahkan tapi bukan wajib, menambah dengan sholawat kepada Nabi SAW, tapi hanya sampai beliau saja. Sampai beliau itu maksudnya gimana? Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Tidak pakai alihi, dan juga nggak pakai Ibrahim, ya. Alihi maksudnya keluarganya, ya. Seperti di tasyahud akhir, tapi cukup Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Sudah sampai situ, ya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi cukup dibaca untuk tasyahud awal, dibaca sampai situ. Kemudian duduk untuk tasyahud awal berdasarkan ini juga adalah wajib. Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah. Bila kalian duduk pada setiap rakaat, mengucapkanlah at-tahiyatu lillah, segala penghormatan bagi Allah, ya. Dan juga beliau katakan, fa idza jalasta fi wasti sholati fatma'in waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Jika kamu duduk di tengah sholat, maka duduklah dengan tumakninah, bentangkanlah kaki kirimu di atas lantai, yakni duduk iftirash, kemudian bertasyahud. Jadi itu Pak ya, yang namanya wajib tadi adalah pertama takbir intiqal, Allahu Akbar, ucapan tersebut. Kemudian apa? Membaca zikir, Subhana rabbiyal azim. Ya. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah bagi imam. Bagi makmum, Rabbana walakal hamd. Kemudian takbir perpindahan lagi, ya. Kemudian tadi membaca ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Kemudian apalagi ketika duduk dia membaca, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli. Minimal dia baca itu saja, Rabbighfirli. Bapak buru-buru nggak bisa baca Rabbighfirli warhamni warzuqni, cuman Rabbighfirli, misalnya lagi taraweh, Rabbighfirli, ya sudah sah. Tapi Rabbighfirlinya tenang, bukan dalam keadaan kita bergerak. Rabbighfirli, ya. Kemudian yang berikutnya tadi, di antara wajib yang berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara tasyahud awal. Tasyahud awal ini wajib. Kalau sengaja niat
tidak tasyahud awal, maka membatalkan sholat. Tapi kalau lupa, setelah rakaat kedua, kita langsung bangkit. Ya, terutama ketika menjadi makmum. Ya, ketika menjadi makmum. Maka kalau imam sudah berdiri, ya, para ulama menyebutkan, kalau misalnya dia masih seperti ini, habis sujud, dia bangkit, dia masih di sini. Makmum, dia udah bilang Allahu Akbar. Makmum sudah ada yang bangun. Makmum ngelihat bahwa imam akan berdiri, maka dia ucapkan Subhanallah. Subhanallah. Kalau di sini masih di sini disebutkan Subhanallah, maka dia duduk. Maka dia duduk. Tapi kalau sudah ke atas, Subhanallah, nggak usah kita lanjutkan lagi, nggak usah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nggak turun-turun ini gitu. Kopiahnya dilempar nanti. Kalau seperti ini sudah biarkan saja. Imamnya sudah biarkan saja, kita ikutin. Nah imam kalau tentunya faham fikih, nanti pas di akhir dia sadar, ya, dibilang subhanallah, dia nggak usah turun, tapi nanti dia di akhir sujud sahwi. Seperti itu, Pak, ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur, kalau imamnya sudah terlanjur bangkit, ya sudah teruskan saja. Seperti itu, ya. Sebelum kita masuk sunnah sholat, ada yang mau ditanyakan dulu dari wajib sholat ini? Bangga, Pak? Awal tadi itu hukumnya wajib, ya. Tapi itu hanya berlaku bagi sholat fardu. Sedangkan sholat sunat yang dilakukan pada saat itu kan tidak melakukan sholat awal. Contohnya seperti? Jadi kalau sholat tarawih itu kan 4 rakaat. Oh, yang 4, ya. Sholat tahajud yang 4 rakaat itu Ya. sholat awal. Ya. Iya bisa, artinya ketika sholat tarawih yang mengambil 4, dia tidak duduk di antara 2 sujud, ya, bisa langsung bangkit. Ya, kalau sholat tarawih ini kan, sholat malam termasuk sholat tarawih. Nabi SAW mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau jumhur, umumnya ulama mengatakan sholat malam itu sifatnya 2 rakaat 2 rakaat. Ulama-ulama terdahulu yang memahami bahwa bentuknya 4 rakaat itu hanya Imam Abu Hanifah, ya. Namun tidak disetujui oleh 2 muridnya yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Mereka mengatakan bahwa sifat dari sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Jadi ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, artinya sah seseorang melakukan sholat malam 4 rakaat 4 rakaat. Walaupun umumnya ulama, jumhur, ya, adalah jamahir, bahkan jamahir karena mayoritas sekali. Itu mereka menganggap sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan itu yang kita lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai sekarang. Mereka sholat malamnya 2 rakaat 2 rakaat. Adapun kalau seseorang memilih 4, ya, seperti pendapat Abu Hanifah ini, ya, pendapat terdahulu adalah pendapat beliau, maka dia boleh tidak duduk, ya, ketika di rakaat kedua. Jadi dia bisa langsung bangkit. Gitu. Jadi memang dia bangkit agar tidak seperti sholat Isya. Sama seperti orang kalau misalnya dia qobliyah zuhur. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh seseorang qobliyah zuhur untuk 4 rakaat sekaligus, tapi tidak menyerupai rupa sholat zuhur, yaitu ada duduknya, tapi dia langsung bangkit. Itu Allahu a'lam bishawab. Langsung. Iya. Sama. Karena memang ada contohnya dari Nabi SAW, beliau memang kalau witir, beliau 3 rakaat dengan tidak duduk. Seperti itu. Iya, silakan, Pak. Iya. 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 Iya, yang pertama, apakah ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, apakah kita sebagai makmum juga harus mengucapkan atau cukup saja, ya? Allahu a'lam, ya, yang lebih berhati-hati, lebih baik tetap kita membaca Allahu Akbar. Ya, ya betul.
bisa disirkan. Tapi sir itu yang sebagaimana kami sebutkan, lirih, bukan dalam hati sebagaimana difahami sebagian masyarakat awam ya. Tapi lirih. Kemudian apabila apakah mampu membaca sami Allahu liman hamidah juga, yang tepat adalah dia cukup membaca Rabbana walakal hamd ya. Tidak mengulang ya. Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, tapi umumnya ulama memahami dia cukup membaca sami Allahu liman hamidah. Seperti itu ya. Ada lagi yang menanyakan, Pak? Kita masuk ke sunnah sholat ya. Ya, mangga. Pada saat tasahud akhir, gerakan kita ikut tasahud akhir, ikut gerakan imam atau Ya, tasahud awal. ya, Allahu a'lam. Memang di situ juga ulama berbeda pendapat ya. Namun kalau saya cenderung tetap kita ngikuti imam saja berdasarkan sabda Nabi SAW. Inna maju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan posisinya sebagai imam untuk diikuti ya. Karena kita lagi ngikuti dia di tasyahud terakhir, maka kita ikut saja tasyahud, duduk tasyahud terakhir ya. Memang di situ terdapat perbedaan pendapat ulama ya. Tapi saya cenderung ke itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bangkitnya dari untuk imamnya berdiri, kita akan berdiri. Apakah menunggu yang salam yang kedua atau masih salam yang pertama? Menunggu salam kedua. Menunggu salam kedua. Kalau kita masbuk, ketika kita menjadi makmum, maka kita menunggu salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita bangkit. Ya. Walaupun memang kita pernah sebutkan, jumhur ulama mengatakan sahnya salamnya seseorang, taslimnya seseorang adalah minimal sekali. Dia ketika Assalamualaikum, lalu kemudian dia bangkit, itu sudah sah. Bapak-bapak buru-buru dikejar kereta, kejar pesawat, ya. Baru Assalamualaikum, bapak bangkit, itu sah. Tapi kita sebagai makmum, kita ngikuti imam. Kalau imamnya 2 kali, maka kita selesaikan dulu, nunggu imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, contohnya Imam Nawawi, kalau dia mendahului imam, kalau misalnya dia bangkit, ya, imamnya ketika akan kedua, sebagian ulama yang memahami maka sholatnya menjadi batal karena dianggap mendahului imam dalam ya titik yang tidak boleh didahului. Kan mendahului imam itu secara umum hukumnya makruh, tapi ada 2 gerakan yang kalau mendahului dianggap membatalkan sholat, yaitu takbiratul ihram, membatalkan sholat dia kalau dia niat sholat jamaah lalu kemudian dia mendahului imam, maka dia tidak dianggap sholat jamaah. Kenapa? Dia mendahului imam ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika salam. Kalau selain itu hukumnya makruh, tapi kalau yang ini nggak boleh memang. Ya. Sehingga dan ini memang sering kesalahan. Orang saya perhatikan baru imam assalamualaikum dia sudah bangkit. Ya. Tapi tunggu saja. Saya buru-buru Pak. Ini bedanya paling 0,73 detik gitu. Bedanya nggak signifikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman itu kan detik gitu. Orang kadang lebay gitu kan. Nanti juga di luar juga jalannya pelan-pelan gitu. Tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru dia kemudian bangkit. Semua imam selesai. Begitu. Ya. Kita juga mengingatkan imamnya salam yang kedua atau yang salam pertama? Lebih baik selesai salam kedua biar kita tidak mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ngikuti Assalamualaikum. Tapi kita khawatir kita mendahului di yang kedua. Kita khawatir kita mendahului yang ketika imam bergerak ke kedua. Makanya selesaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, kita baru Assalamualaikum. Lebih tenang, lebih supaya kita tidak mendahului. Ya, tadi karena 2 perbuatan yang apabila mendahului dianggap bisa membatalkan. Karena itu tadi. Ya, kita khawatir kita membatalkan sholat kita ketika kita di situ mendahului imam. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu terkait wajib sholat?
Kalau Bapak ikut sholat apa nih ceritanya? Isya. Bapak ketinggalan rakaat 1 dan kedua. Ketika Bapak mendapat 2 rakaat ya. Kalau Bapak memang sempat, kan sir ya imamnya, Bapak sempat membaca surat, baca. Tapi kalau Bapak tidak sempat, karena imamnya memang lepas, ya kira-kira dia berdiri sebatas dengan durasi membaca Al-Fatihah saja, Bapak ikut sama dia. Gak usah Bapak kemudian membaca surat. Karena surat bukan rukun. Bukan rukun juga bukan wajib. Ya. Ini saya sering, banyak orang suka kebingungan. Kalau saya nggak baca surat, apakah sah surat saya? Sah. Karena dia bukan rukun, bukan pula wajib. Yang wajib itu, yang rukun itu adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Bagi terutama dalam surat sir ya, kita membaca Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Jadi Bapak kalau sempat baca, kalau enggak ikuti imam saja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mau ditanyakan ibu-ibu mengenai wajib sholat ini? Ya. Ada kebanyakan juga imamnya sudah ada di sudut duduk. Ya. Ya. Mana yang lebih diutamakan? Sujud lama berdoa, apakah di imam? Kalau seseorang sholat sendirian, dia bebas mau sujudnya lama. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih, ya, momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyak di dalamnya berdoa. Itu kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kita terikat dengan aturan sholat berjamaah. Jadi ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, kita ikuti berdasarkan sabda Nabi SAW. Faida kabaro fakabbiru, bila dia mengucapkan Allahu Akbar, maka hendaklah kalian juga mengucapkan takbir Allahu Akbar, gitu ya. Memang ini banyak fenomena seperti ini. Kadang dia lama gitu. Baru imam sudah mau assalamualaikum baru bangun. Waduh, ini gimana gitu kan? Seperti itu. Kita yang di sebelahnya juga jadi kesel juga ya, karena terganggu konsentrasi kita. Ya. Nah ini gimana? Ini karena tidak paham. Harusnya dia bangkit. Kalau dia sholat sendiri, mau dia sujud ya 10 menit, 15 menit, setengah jam sujud aja terserah dia. Semua doa dia mau baca terserah dia. Kalau dia sujud sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, kita ada aturannya. Begitu pula imam. Imam tidak bisa dia karena ingin membaca doa, ya, dia perpanjang doanya. Makmumnya semua nungguin, gitu kan? Nah, kalau seperti itu, ya tidak juga, dia harus mengikuti kondisi dari makmum. Ya, jadi kalau dalam sholat berjamaah kita ikuti aturan sholat berjamaah. Silakan Pak. Mengenai ini, kalau kita ada sholat ada yang kurang, tadi kan sujud sahwi. Iya. Dilaksanakannya itu setelah salam atau setelah? Ya, sujud sahwi. Nanti dibahas secara lebih rinci, namun ringkasnya sujud sahwi ini ya umumnya ulama. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Apakah sebelum atau sesudah? Sebagian ulama dia mengatakan kalau kurang sebelum, kalau lebih sesudah salam. Tapi yang paling ringkas ya, dan ini juga oleh yang mengatakan sesudah salam tetap juga sah, yaitu dilakukan sebelum salam. Jadi seseorang sebelum salam dia sujud 2 kali. Bacaannya apa? Membaca seperti kita sujud saja, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk. Duduk sebentar. Lalu sujud lagi, Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu saja. Ringkas seperti itu. Ya, kalau kita lupa yang tadi. Ya. Apa? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ketika dia sujud. Ketika dia bangkit dari sujudnya, mengucapkan Allahu Akbar lagi. Ya. Jadi kalau sujud sahwi, tadi kan sebelum salam misalnya. Sebelum salam. Lupa seseorang tadi, jadi dia sujud sahwi. Sebelum salam, Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Seperti itu. Sujud sahwi. Yang paling mudah sebelum salam ya, karena antara lain Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik mengatakan, memang ada hadis-hadis yang menyatakan beliau sendiri setelah salam. Memang ada hadis-hadis seperti itu ya. Tapi kalau sebagian ulama menganggap bahwa seperti Imam Az-Zuhri, akhirus syai' atau akhirus syai' ini artinya perilaku terakhir beliau Nabi SAW itu banyaknya sebelum salam. Allahu a'lam bishawab ya. Silakan Bu. Cukup sebaca itu. Terus iya. Iya, membaca subhana rabbiyal a'la. Cukup seperti itu. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi yang masyhur antara lain itu subhana rabbiyal a'la. Seperti itu. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan mengenai wajib ini ya. Yang berikutnya adalah sunnah perbuatan. Sunnah di sini artinya kalau kita tidak lakukan, sholat kita sah, baik sengaja atau tidak sengaja, baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang tadi kan wajib, kalau tinggalkan secara sengaja bisa membatalkan. Tapi kalau ini tidak, yaitu apa? Mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika pertama ya. Ingat, takbir itu bukan mengangkat tangannya. Kan yang disebut takbir adalah rukun sholat, bukan mengangkat tangannya, Allahu Akbar, tapi ucapannya. Ucapannya dengan suara yang terdengar oleh telinga sendiri atau minimal mulutnya bergerak. Allahu Akbar. Kalau seseorang lupa, misalnya dia masuk ke shaf, Allahu Akbar, dia langsung begini sah. Tapi kalau dia nggak ngucap, ini nggak sah. Jadi rukunnya itu ucapannya. Adapun gerakan tangannya adalah sunnah, ya. Dan yang sunnah itu Nabi SAW sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan kupingnya. Sejajar dengan kupingnya. Beliau disebutkan tidak melebarkan dan juga tidak merapatkan, tapi biasa saja. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping, ya. Sebagian ulama ada yang seperti ini. Nah, ini tidak masalah karena dalam hal ini terdapat keluasaan, hanya saja kalau sunnah sejajar sama bahu atau telinga, ya. Dan banyak orang seperti ini. Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Tidak, yang sunnah seperti ini, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping. Atau kadang ada di Masjidil Haram, mungkin karena ini masjid besar, jadi dia takbir juga besar. Allahu Akbar. Ya, seperti kayak gitu. Nggak perlu seperti itu. Artinya kita sejajar sama bahu atau sejajar sama kuping. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, mengangkat tangan saat ruku dan bangkit dari ruku. Ya. Allahu Akbar. Mau ruku. Ngangkat tangannya ini sunnah. Aduh, pegel banget nih mau ngangkat tangan. Allahu Akbar langsung aja. Sah kah? Sah. Sujud sujud nggak? Ke atas maksudnya, Bu. Nah, kalau sesudah sujud, apakah di setiap rokaat harus ngangkat tangan lagi? Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, yang populer, dia hanya di rokaat ketiga. Jadi kalau rokaat 1, kedua nggak perlu ngangkat lagi. Allahu Akbar tapi nggak perlu ngangkat tangan. Yang diangkat tangan pas kapan? Ibu setelah tasyahud awal, setelah rokaat kedua kita mau ngangkat ke rokaat ketiga. Allahu Akbar, baru kita ngangkat. Jadi nggak setiap rokaat. Ya, nggak setiap rokaat kita ngangkat tangan. Kadang orang banyak di rokaat ketiga dia ngangkat tangan juga. Tidak. Rokaat yang cukup ketika kita mau bangkit ketiga setelah tasyahud awal. Seperti itu ya. Nah, ini berdasarkan keterangan Nabi SAW ya, dari sahabat Malik ibnu Huwairith. Idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi. Ya. Maka beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali mau ruku, ya. Begitu juga saat i'tidal,
dari ruku, ya, mengangkat kedua tangannya. Dan juga meletakkan di antara sunnah, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri, pandangannya ke tempat sujudnya, merenggangkan kedua kakinya saat berdiri, kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari saat ruku, menghamparkan punggung saat ruku dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Ini maksudnya gini, yang termasuk sunnah adalah kita bersedekap. Dan tadi disebutkan di dada. Namun umumnya ulama, yang dimaksud dengan dada itu bukan di dada di sini. Antara lain dada itu difahami di sini. Antara antara mohon maaf payudara kita sama perut kita. Ini yang disebut dada. Ini antara lain yang difahami oleh para ulama. Walaupun memang ada perbedaan sedikit mengenai letak persisnya. Ya. Sebagian ulama, ya, contohnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka ada yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan di bawah pusar. Seperti ini. Ya. Dan juga ada yang di bawah seperti ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang populer di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di Saudi banyak orang, karena di sana banyak mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya begini. Tapi kita jangan nuduh dia malas, Korea sholatnya. Gitu. Karena dia begini, enggak. Karena memang mereka menganggap bahwa posisinya di sini. Bukan karena malas, posisinya di sini. Ya, jadi kalau kita mau di sini, misalnya kita memang lagi pegel juga, mau di sini boleh saja. Ya, boleh saja. Sebagian dalam mazhab Imam Malik, ada yang mengatakan dia irsal. Irsal itu dilepaskan begini. Ya. Jadi di Masjidil Haram kita banyak melihat orang seperti ini. Kita yang populer, yang begini itu Syiah. Tapi ingat, begini itu bukan berarti dia Syiah. Ada juga yang ahlu sunnah dalam hal ini mazhab Imam Malik yang dia meluruskan. Contohnya mazhab Imam Malik di mana? Di Afrika. Di Afrika Barat itu, ya. Afrika Utara itu banyak mazhabnya, Afrika Barat terutama banyaknya mazhabnya Imam Malik. Mereka sebagian ada yang meluruskan, nggak semuanya, sebagian. Ya. Terus di mana? Uni Emirat Arab. Kalau Bapak Ibu lihat masjid yang besarnya di Uni Emirat Arab, kalau di Solo itu Masjid Zaid ya, Syekh Zaid. Itu kan Syekh Zaid itu ada masjid yang versi sananya, yang sangat megah. Kalau lihat sholat tarawih mereka di YouTube ya, sebagian ada yang begini, termasuk pembesar-pembesar negerinya. Mereka seperti ini. Apakah Syiah? Bukan. Tapi dia dalam hal ini mazhab Imam Malik. Ya, seperti ini. Di Masjidil Haram banyak seperti ini kan. Nah, itu bukan Syiah. Dia memang begini. Nah, tapi ini sunnah. Andaikan tarawih Ibu panjang. Aduh, saya pegel, gak kuat nih. Saya lepas dulu. Apakah sah salat Ibu? Sah. Karena ini sunnah. Itu. Nah, karena ini sunnah juga kita ada ya terdapat keleluasaan lah. Kalau dapat sunnah kita bisa di sini atau di sini, ya seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian juga tadi termasuk sunnah dia meletakkan pandangan ke tempat sujudnya, ya. Jadi dia ketika sholat dia mandang ke tempat sujudnya, ya. Ini yang disunnahkan. Sehingga sebenarnya kan orang bilang, jangan pakai baju yang ada tulisannya di punggung. Nanti orang sholat baca, gitu kan? Sebenarnya nggak perlu, kenapa? Karena yang disuruh kita lihat ini, bukan lihat punggungnya orang. Kalau disuruh lihat punggung orang, kita kebaca. Chat katilak, katanya. Gratis. Ya. Nggak sadar, ya karena ngelamun. Ya. Kalau konsentrasi, kita disuruhnya ke bawah, bukan ke atas. Jadi mau orang ada tulisan macam-macam ya, coblos saya gitu. Walaupun kalau sholat jangan pakai pakaian yang ada fotonya atau gambarnya ya, terutama gambar makhluk hidup ya. Nah, tapi kan biasanya orang ada tulisan baca gini, ya nggak perlu baca, kita disuruhnya begini, ya. Kecuali saat kita ruku, kita meluruskan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu beliau meluruskan, tidak mendongakkan dan tidak juga menekuk lehernya, sehingga posisinya lurus.
Orang banyak yang begini. Ininya gini. Loh, kenapa? Saya lihat ke tempat sujud. Melihat tempat sujud itu ketika berdiri. Ketika kita ruku, kita lurus. Kita melihat persis yang di bawah kita. Ya. Dan tadi juga di antara sunnah merenggangkan kaki kita. Merenggangkan kaki kita sejajar dengan bahu kita. Banyak orang sholat itu seperti ini. Malu-malu gitu kan. Kayak ada yang mau disembunyiin aja. Kayak gini. Nggak perlu, tapi kita renggangkan. Ya. Ukuran kita seperti ini. Ya, sebenarnya yang lebih besar ini niatnya untuk menutupi celah. Karena memang kalau sholat berjamaah ini, ya makanya perlu ada kesepakatan bersama-sama. Jangan sungkan untuk merapatkan barisan. Orang biasanya karena sungkan, jadi aduh gak enak nih bapak ini gitu kan. Padahal kalau sholat berjamaah itu kita tempelkan, yang sunnah itu kita menempelkan. Kita dekat. Aduh saya nanti duduknya nggak pas. Kalau kita berdirinya seperti ini sejajar dengan bahu, insya Allah duduknya kita dapat jatah. Lapak kita nggak akan diganggu. Lapak kita nggak akan diganggu kalau kita berdirinya seperti. Kalau kita duduk berdirinya seperti ini terus dirapatkan, nah itu memang duduknya nanti nggak akan pas kita, pasti sempit. Kalau kita berdirinya seperti ini. Tapi kalau kita berdirinya meregangkan sesuai dengan bahu kita, insya Allah duduk kita akan pas. Gitu ya. Tapi kalau perempuan Ya? kalau perempuan nggak begah. Nah, begah. Jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar. Oh ya, kalau perempuan memang tidak disepakati, Bu. Sebagian ulama mengatakan perempuan itu agak lebih rapat. Termasuk ketika sujud tidak terlalu dilebarkan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan sama saja. Karena Nabi SAW tidak memberikan penjelasan khusus, katanya seperti itu. Ya. Begitu. Jadi kalau ibu mau sedikit diinikan pun tidak mengapa. Enggak, ini kalau posisi kaki sama, Bu. Posisi ini tadi yang ketika dirapatkan itu ketika ibu sujud, tidak dilebarkan seperti ini, tapi agak ditekuk. Tapi kalau berdiri sama saja. Nah ibu kalau misalnya ibu begini nanti sholat berjamaah, ibu biasanya sempit. Tapi kalau ibu udah dari awal begini, insya Allah ya cukup. Nah yang melebarkan itu karena dia sebenarnya ingin menutupi renggang, ya. Sebenarnya tidak perlu. Pertama memang kita berusaha jangan renggang. Jadi sama-sama jemaah harus paham juga sama-sama kita jangan dibuat renggang. Nah, makanya ini nanti diingatkan ya oleh imam bahwa yang disebut sawu sufufakum. Sawu sufufakum artinya luruskan, ya. Dan juga wa'tadilu hadhu bainal manakib, sejajarkan bainal manakib. Manakib itu ini. Hadhu disejajarkan. Kita lihat sejajarin. Oh, sejajar. Wasuddul khalal. Suddul khalal itu maksudnya apa? Nutup. Jangan dibuat ada celah. Ya, berusaha untuk dibuat ada celah, ya. Kadang kan kita sejajar, pertama sejajar. Yang kedua, kalau memungkinkan menempel. Yang disunahkan seperti itu. Ya. Adapun posisi kaki, apakah harus benar-benar menempel? Nah itu sebagian ulama mengatakan yang utama adalah bahu. Adapun kaki kalau bisa menempel. Kalau tidak, yang penting bahu kita menempel. Jangan bahu kita sama orang di sebelah terlalu jauh. Ya. Kadang ada orang yang, sebagian tidak mau dideketin. Ya. Misalnya ada orang ngedeketin dia pindah. Dideketin lagi, pindah lagi. Pindah ambil sejadah terus. Emang saya artis apa katanya dideketin terus. Nah ini karena kita belum sefahaman. Artinya perlu sama-sama difahami. Aturan sholat berjamaah itu seperti itu. Nabi SAW memerintahkan untuk kita rapat. Ya, supaya tidak terlalu supaya saya takut tadi duduk saya nggak pas. Ya itu tadi kita ngaflingnya udah pas, ngaflingnya. Kalau kita begini memang kemungkinan kita nggak akan duduknya nggak pas. Tapi kalau kita seperti ini, ya kita nanti ngepas insya Allah, gitu. Mengenai gerakannya seperti itu. Kemudian juga kedua tangannya memegang kedua lututnya. Ini saat ruku, ya. Kita disunahkan seperti ini. Dan dilebarkan. Disunahkan dilebarkan. Seperti ini. Ya. Kalau sekiranya ini sunnah, bukan ruku.
Yang berusaha ini adalah meluruskannya. Yang rukun itu adalah rukunya benar. Jadi kalau bapak bawa cucu atau yang bawa anak, biasanya dia menggendong satu begini, apakah boleh? Boleh. Atau dua begini boleh. Karena yang penting berusaha lurus ya. Yang memegangnya adalah sunnah. Ya. Adapun sunnah perkataan, antara lain doa istiftah. Kalau kita buru-buru nggak baca doa istiftah atau doa iftitah, kadang disebut iftitah, kadang ulama menyebutnya istiftah, maka sah sholat kita. Ya, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca amin, ya, itu pun sunnah. Kemudian kalau kita lupa maka sah sholat kita. Membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah, ya, itu adalah sunnah. Namun jangan karena sunnah. Jadi saya kalau setiap sholat sunat saya nggak baca, ya jangan juga. Artinya kalau setiap itu artinya terus menerus, karena Nabi SAW juga membaca ya. Tapi kalau sesekali kita buru-buru tidak mengapa. Dan bacaan tasbih lebih dari satu kali saat ruku atau sujud. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Kita nambah lebih dari satu kali, itu pun sunnah. Dan doa sesudah tasyahud sebelum salam. Sebelum salam kita berdoa. Ya. Di antara doa yang diperintahkan adalah doa berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah dajjal. Ya. Itu sunnah. Ya. Kemudian doa misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pun antara lain bisa diucapkan sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Jadi bacaan amin itu Sunnah. Jadi kalau bapak lupa, sah salat bapak. Lamun gitu ya. Apa namanya, bumbu belum dimasukin gitu. Di restorannya. Akhirnya lupa, orang amin, bapak sendirian gak amin. Setelah ingat baru amin sendirian. Gak usah, diem aja. Gitu kan. untuk ucapan salam, Apa tuh? penutup sholat salam, ucapannya seperti apa? Minimal assalamualaikum sekali udah sah. Antara satu dan kedua sama. Hah? Iya. Ada hadis yang mengatakan juga Nabi SAW pernah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum ke kiri sekali. Cuman assalamualaikum aja ke kirinya. Itu pernah Nabi SAW seperti itu. Jumhur, Ya, kalau dalam hal ini ada terdapat keleluasaan, kita bisa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bisa juga seperti yang barusan Nabi SAW pernah melakukan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, sudah. Tapi yang penting kita mengetahui batasan minimalnya. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah cukup. Kalau kita buru-buru ya, maka bisa kita seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? tadi yang subhanallah itu wajib. Iya. Kalau ada yang mengatakan nggak diwajib, nggak apa-apa. Ya memang itu sebenarnya diperselisihkan ulama. Sebagian yang mengatakan sunnah, ya. Tapi penulis kitab ini mengatakan wajib, ya. Wajib di sini kalau lupa maka dia cukup sujud sahwi saja. Kalau disengaja bisa membatalkan. Memang terdapat beda pendapat dalam hal ini, ya. Tapi karena itu ringan ya, lebih baik kita baca saja untuk ikhtiyatan, berhati-hati aja. Ya. Tapi memang dikatakan bahwa sebagian ulama lain mengatakan bahwa itu bukan wajib tapi sunnah, betul. Ulama-ulama lain mengatakan seperti itu, ya. Jadi nggak disepakati, ya. Ya karena ada yang melakukannya ketika dia terburu-buru karena waktu habis. Ya. Nah, ayat-ayatnya dibaca surah azim dan surah Allah itu nggak dibaca. Iya, tapi masalahnya dia tetap dituntut untuk ruku dan sujud. Itu kan bacaan ruku dan sujud. Tetap dituntut untuk melakukan ruku dan sujud secara tumakninah. Iya betul. Kalau dia tidak membaca, bacaan ini membantu dia. Kalau dia nggak baca, terus dia mau ngapain? Sedangkan dia harus diam dalam keadaan durasi seperti itu. Kan gitu. Rugi kan? Gitu kan. Jadi memang bacaannya dia, sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Tapi gerakan dia ruku dan sujud dalam keadaan tumakninah itu hukumnya rukun, nggak bisa ditinggalkan. Misalnya tadi dia buru-buru, ya. Dia buru-buru.
terus saya nggak akan baca. Kalau dia nggak baca berarti dia gerakannya sangat cepat. Justru malah jadi dia meninggalkan rukun. Justru dengan bacaan tersebut membantu. Karena ulama katakan kadar minimal tumaninah, dia membaca, dia dalam keadaan ruku ataupun sujud dalam keadaan benar, dengan tempo dia membaca zikir yang pendek tadi. Jadi justru bacaan tersebut membantu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ucapan bismillah disirkan. Ya. Bacaan bismillah dalam Al-Fatihah sebenarnya begini Pak. Al-Fatihah ini dalam para ulama fikih ya, mereka berselisih pendapat. Apakah Al-Fatihah ini, kita semua ulama sepakat dia 7 ayat. Tapi apakah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Kata Imam Syafi'i dan sejumlah ulama ahli qura mengatakan dari Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kita lihat mushaf di sini. Ulama fikih lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak. Mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Al-Fatihah. Bismillah itu bacaan permulaan semua surat kecuali At-Taubah. Ya. Kecuali At-Taubah. Kemudian kalau begitu enggak 7 dong, 7. Tapi mereka membagi di ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dibagi menjadi 2. Tetap 7 bagi mereka. Konsekuensinya karena menganggap 7 mulainya dari alhamdulillah, ya. Konsekuensinya apa? Kata Imam Malik, gak usah baca bismillah sama sekali. Ini dalam mazhab Imam Malik, ya di Afrika atau apa dia langsung. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal disunahkan disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi seperti itu. Bismillahnya disirkan. Dia baca bismillah, baca bismillah. Tapi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i menganggap dari bismillah itu dijaharkan. Dan memang disirkan ini bukan saja tadi berdasarkan pemahaman yang diawali dengan yang kita sebutkan, tapi ada sejumlah riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan aku pernah sholat di belakang Umar ibn Khattab. Mereka semua memulai bacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Disirkan. Ya. Tapi ada juga dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW membaca dengan Bismillah. Dimulai dengan Bismillah. Allahu a'lam. Jadi hal seperti ini terdapat ya. Kalau ditanya, kalau saya pribadi, saya cenderung disirkan. Tapi artinya hal ini adalah hal yang leluasa ya. Karena ulama masing-masing tadi juga dalam mazhab Imam Syafi'i dia memiliki dalil kuat dari hadisnya Abu Hurairah. Ya. Artinya kalau kita mau melakukan keduanya sah insya Allah. Makanya untuk kita lihat Imam Ash-Sudais, Abdurrahman Ash-Sudais, Imam Masjidil Haram, yang biasanya di Masjidil Haram beliau membaca disirkan bismillahnya, langsung alhamdulillah. Tapi ketika dia ngimamin di Istiqlal, kan pernah ke Istiqlal, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap dibaca sama dia. Ya. Karena dia tahu ini masalah fikih saja, hanya perbedaan sedikit ya, tidak mempengaruhi. Begitu pula kalau kita diimami sama imam yang membaca langsung alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah sah sholatnya. Banyak orang yang ragu-ragu kemudian sholat lagi ya. Imamnya soalnya nggak baca bismillah, padahal insya Allah sah. Dia baca tapi sir ya. Dia baca tapi sir ya. Allahu a'lam bishawab ya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Insya Allah semoga memberikan manfaat. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan mengenai nanti pembatal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.